Untuk memperingati HUT RI ke-80 tahun, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menggelar acara Jalan Sehat bersama warga dan meluncurkan program 1000 titik sumur resapan untuk mengatasi banjir di Semarang. Memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah Kota Semarang menggelar acara Jalan Sehat bersama warga di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Minggu 10 Agustus. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Semarang juga meluncurkan program strategis, yaitu pembangunan 1000 titik sumur resapan. Program ini merupakan bagian dari implementasi strategi Zero Delta Q yang bertujuan untuk mengendalikan limpasan air hujan di hulu, khususnya di kawasan Semarang Atas seperti Banyumanik, Gunung Pati, Mijen, dan Ngalian sebelum mengalir ke wilayah hilir. Wali Kota Semarang Agustina menuturkan jika program 1000 sumur resapan merupakan upaya konkret Pemkot Semarang dalam mengurangi resiko banjir. Acara peluncuran 1000 sumur resapan ditandai dengan penyerahan secara simbolis kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan LPMK dan penyerahan bantuan rumah tidak layak huni RTLH kepada warga yang membutuhkan. Pada kesempatan itu juga diadakan Gerakan Pangan Murah atau GPM melalui program Kebling Semar yang diadakan di 1530 titik sepota Semarang. Gerakan Pangan Murah ini merupakan kolaborasi pemerintah kota dengan Bulog, Bank Indonesia, dan dinas terkait untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan. Kita tadi bareng di sini juga launching 1000 titik sumur resapan. Ini kerjasama BBWS, Undip, dan teman-teman yang ada di infrastruktur. Ya, ada PU, ada Perkim. Ya, tentunya ini dengan sebuah perencanaan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga itu hari ini kita meluncing gerakan bareng 1530 titik. Berarti RW termasuk di Gedawang ini juga ada gerakan pangan murah yang disupport oleh Bulog dan Bank Indonesia. Acara yang dipenuhi semangat kebersamaan ini juga menjadi ajang sosialisasi pencairan dana operasional RT sebesar Rp25 juta per RT per tahun yang sudah dapat segera diproses. Wali Kota menegaskan bahwa semua kegiatan ini dirancang untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Kabupaten Banjarnegara punya wisata alam Banyuwong dan Pikas Resort yang menawarkan petualangan di sepanjang Sungai Serayu. Debit air yang sedang ditambah karakter sungai yang banyak jeram menantang akan menguji adrenalin para pengunjung. Selama menyusuri Sungai Serayu, wisatawan akan disuguhi sejuknya pemandangan alami khas pedesaan. Paket rafting dimulai dari harga Rp185.000 hingga Rp300.000 per orang, tergantung jarak yang ditempuh. Menantang. Awalnya takut nggak? Awalnya takut, tapi pas udah nyebur nggak. Oh gitu. Tadinya memang takut fobia juga Ya, sama lumayan sih. Tadi yang paling menantang yang di bagian mana? Jeram. Iya, garis jeram. Yang tajam, Mas. Oh, jeram tajam. Pokoknya. Bagi wisatawan yang akan menginap, pengelola menawarkan penginapan berupa rumah joglo. Pengunjung akan dibawa dalam suasana alam yang sejuk, dingin, dan segar karena lokasi penginapan di tengah lahan persawahan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki rencana libur akhir tahun, berpetualangan seru di Sungai Serayu Banjarnegara bisa menjadi pilihan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dan Redikers, sekarang gue udah berada di Sungai Pelus, Kabupaten Banyumas. Lo bisa lihat sendiri pemandangan di sini, di Sungai Pelus. Dan gue mau ngapain? Oke, kita bakalan seru-seruan. Halo Mas, wih apa kabar? Baik. Baik. Ini lagi persiapan nih? Persiapan. Ya udah kalau gitu, pas banget ini gue udah nyampe, langsung kita siap-siap aja. Seperti biasa Redikers, kita harus selalu mengutamakan keselamatan, safety first. Udah Tredika, sekarang kita langsung aja buat stretching, terus kita langsung main, ya kan?
Setelah perlengkapan dan pemanasan, kini saatnya gue memulai kegiatan di Sungai Pelus. Ya, kali ini gue akan sledding pertama yang memiliki nama Blue Ice. Airnya dingin gak ya? Sledding tanpa batas. Dingin. Tapi airnya sumpah jernih banget. Meski saat ini air sungai surut karena musim kemarau, tapi tetap asik sledding di sungai ini. Wow, sepertinya body rafting kali ini seru banget. Untuk pasti lebih seru, sekarang gue mau coba kepala gue duluan yang meluncur di slide yang panjang. Saya mau coba kebalik juga, boleh Mas? Kebalik juga. Jadi start urutan lumayan. Ini ketinggiannya 3 meteran. Setelah di bawah set, sampai ke sini langsung jebur. Untuk menyempurnakan permainan air, gue bersama rekan-rekan yang lain akan cliff jump. Ayo, sikat. Saya beradik, tanpa batas. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Swarga Timboa di Kelurahan Ngadirojo, Boyolali, Jawa Tengah menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Indahnya golden sunrise atau matahari terbit berwarna keemasan akan menjadi pemandangan pertama ketika wisatawan bangun pagi dan membuka tenda. Pemandangan ini semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang nampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pengunjung tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Tenda-tenda telah didirikan, lengkap dengan kasur, bantal, dan selimut atau sleeping bag di dalamnya. Saat malam tiba, pengunjung bisa menyantap barbeque di tengah udara dingin, ditemani suara alam yang menenangkan hati. Keren tempatnya. Kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah, di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota, kayak hamparan lampu-lampu yang luar biasa gitu dari ketinggian. Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke kenyamanan, ketenangan, itu akan lebih dapat di sini. Bagaimana? Menarik ya? Jangan lupa masukkan ke bucket list Anda untuk liburan nanti ya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cayanto, iNews melaporkan. Ya, karena kondisi sulit, udah di situ.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, Kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina diparkir pembunuh. Karena non halal. Inti Hud Jakarta. Kemayoran, iNews sore setiap hari Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Eskrim Polri, sama politisi Turut isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Jika menerobos gerbang Karena diduga retret 11 meter persegi. berbudaya. begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Background TNI menyampaikan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja, sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghindar tamu udah tahu maknanya apa. Bapak anak itu apa-apa. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasik. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malah petaka itu ibu ya kecil. Jak udah darah. Suara teriak sama minta tolong. Karena sakit hati aja sih. saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol, Sistem mundur saling dorong. barak militer, Pemain detik-detik Proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. dalam iNews sore, Kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina diparkir, pembunuh. Karena non halal. Inti Hud Jakarta. Kemayoran, iNews sore setiap hari Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Eskrim Polri, sama politisi Turut isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Jika menerobos gerbang Karena diduga retret 11 meter persegi. berbudaya. begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews.
Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Peron TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Files. Only on iNews. Pemandangannya menyegarkan mata ya. Destinasi wisata di kawasan Teh Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini menawarkan panorama lereng Gunung Lawu serta perkebunan teh. Tidak hanya itu, ada sejumlah wahana yang dapat dinikmati di kawasan wisata ini. Di antaranya jembatan goyang dengan panjang 50 meter. Untuk keamanan, jembatan ini dibatasi 6 orang pengunjung yang masuk dengan bertahap. Pengunjung juga bisa menikmati naik kereta gantung. Kedua wahana ini menawarkan sensasi tersendiri. Rasanya takut, cuman karena anak saya nggak takut, jadi saya memberanikan diri untuk nemenin mereka gitu. Indah banget. Tadi saya juga sempat ke sana, ke jembatan kaca tadi sama yang ayunan. Seru sih. Pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp50.000 per orang untuk dapat menikmati wahana. Sedangkan untuk naik kereta gantung, pengunjung akan dikenakan tiket masuk terusan sebesar Rp30.000 per orang. Destinasi wisata ini juga menyediakan wahana lain, yakni ayunan raksasa, sepeda terbang, gardu pandang, dan beberapa spot selfie dengan latar perbukitan dan hamparan kebun teh. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Mumpung libur panjang, tak ada salahnya main ke kebun teh di Kabupaten Wonosobo. Hamparan hijaunya teh, sejuknya udara, serta suasana alam yang tenang, inilah healing yang sebenarnya. Dengan tiket masuk sebesar Rp10.000 hingga Rp27.000, pengunjung sudah bisa menikmati semua keindahan, sekaligus mengetahui proses produksi teh sebelum dipasarkan. Di kebun seluas 770 hektar yang berada di ketinggian antara 1.200 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut ini, pengunjung akan diajak melihat proses pemetikan pucuk daun teh serta pengolahan di pabrik teh yang telah berdiri sejak tahun 1865 hingga menjadi minuman. Wisata edukasi ini juga mengajarkan tata cara mengkonsumsi teh yang benar agar bermanfaat bagi kesehatan. Jadi kita habis dari kebun teh, terus kita ke melihat proses pengolahan teh, terus kita ke kafenya untuk ngeteh sama nyemil. Menurut saya sih teh ini rasanya nikmat ya, bener-bener kayak khas gitu sini deh. Karena di sini adalah salah satu wisata yang menarik sekali, terutama di Wonosobo, terkenal dengan tehnya ya, dan salah satu kebun teh yang wajib kita kunjungi ketika ke Wonosobo itu adalah kebun teh. Selain diproduksi untuk campuran teh pasar dalam negeri, teh di sini ternyata juga diproduksi untuk diekspor ke luar negeri. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Soto dibakar. Eits, tenang. Bakar yang dimaksud ini adalah teknik penyajiannya saja kok. Di salah satu rumah makan di Banjarnegara, Jawa Tengah, pemilik kedai memilih mangkuk tanah liat sebagai wadah sajinya. Mangkuk inilah yang lantas dibakar sebagai teknik memanaskannya. Menu yang ditawarkan di warung ini cukup beragam, dari soto olahan daging ayam hingga daging sapi. Salah satu menu favoritnya adalah soto daging sapi. Teknik memanaskan soto melalui pembakaran yang sempurna diklaim mampu mengeluarkan aroma bumbu rempah yang digunakan dalam sajian soto.
soto biasanya kan dimasak seperti biasa, tapi ini dibakar jadi bumbunya itu lebih terasa, lebih panas dan mantap. Rasanya jadi lebih enak ya? Lebih enak, lebih bumbunya, rempah-rempahnya itu lebih terasa. Harganya juga lumayan sih. Terjangkau ya? Kita terjangkau. Kita mencoba sensasi baru itu namanya produk soto bakar yang mungkin beda daripada umumnya soto di tempat lain. Kita pengen beda dari yang lain, jadi kita proses pakai mangkuknya, mangkuk dari tanah liat yang kita proses bakar dulu, baru terus disiram kuah. Ada berapa banyak, nanti tergantung pilihan menu, mau dari soto ayam biasa, soto ayam kampung, soto babat. Untuk urusan harga, pengunjung tak perlu khawatir karena di sini harga yang ditawarkan mulai dari Rp8.000 untuk menu daging ayam biasa hingga Rp25.000 untuk menu iga daging sapi porsi jumbo. Nah, bagi Anda yang tertarik mencicip uniknya sajian soto bakar, bisa mengunjungi rumah makan yang berada di jalur utama Banjarnegara, Wonosobo, tepatnya di Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Jam-jam segini, pasti perut sudah mulai lapar, apalagi kalau tadi belum sarapan. Nah, mumpung ada soto, yuk kita santap. Tapi kali ini bukan soto ayam atau daging sapi, melainkan sobek alias soto bebek. Sesuai namanya, warung soto yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Wedhi, Klaten ini menawarkan soto khusus dengan daging bebek sebagai bahan utamanya. Dan warung ini bisa dikatakan legendaris ya, karena sudah berdiri sejak 1987 dan telah dikelola oleh generasi ketiga. Selain memiliki rasa yang khas, gurih dan sedikit manis, soto bebek di sini memiliki kuah bening sehingga lebih segar dan cocok untuk sarapan atau makan siang. Rahasianya dalam memproses daging bebeknya. Membutuhkan waktu 3 hari dengan bumbu rahasia khas dan bacem sehingga daging tidak alot dan tidak berbau amis. Untuk harga sendiri bervariasi, mulai dari Rp9.000 per porsi nasi soto bebek. Beda sama soto yang lain. Terus juga dagingnya juga empuk, buat anak itu cenderung pada suka makan. Khasnya itu tidak amis gitu, tidak amis dan tidak alot. Kemudian di sotonya kaldunya itu ada aroma rempah-rempah yang berbeda dengan yang lain. Selain menyediakan soto bebek, warung ini juga melayani menu daging bebek goreng dengan harga Rp32.000 dan ingkung bebek komplit Rp140.000. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pecinta kuliner bebek, sini kumpul. Tenang-tenang, kali ini kuliner bebeknya tetap menjaga kesehatan kok. Kok bisa? Bisa dong, karena kuliner bebek kali ini dimasaknya tanpa minyak goreng. Proses pembuatannya memang cukup unik dan membutuhkan teknik khusus nih. Semua bumbu rempah yang telah digiling dicampurkan ke dalam rebusan daging bebek hingga empuk dan matang. Setelah dipotong sesuai ukuran, bebek kemudian digoreng tanpa menggunakan minyak. Bebek yang telah masak tinggal disajikan dengan nasi hangat, sambal, dan lalapan. Empuknya daging bebek dan aroma rempah yang kuat membuat hidangan ini menjadi favorit banyak orang. Biasanya bebek itu kan identik dengan bau yang nggak enak gitu ya, berangus gitu ya. Ini karena dimasak dengan rempah dan bebeknya juga tetap enak. Jadi nggak amis juga, terutama dagingnya ya, dagingnya itu empuk. Nah, saya mencoba untuk berkreasi dengan membuat bebek yang empuk, rempahnya itu terasa. Terus selain itu juga kita gorengnya ini nggak pakai minyak yang berlebihan. Selain rasanya yang enak dan teksturnya yang empuk, bebek goreng rempah tanpa minyak juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Rempah-rempah seperti jahe dan kunyit dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Bawang merah dan bawang putih juga membantu meningkatkan sistem imun sekaligus melawan infeksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Yang suka kuliner bebek goreng, silahkan merapat. Ya, bebek goreng bumbu hitam ini menjadi menu andalan rumah makan di Kelurahan Kiringan, Boyolali. Rumah makan berbentuk limasan ini hampir setiap hari selalu ramai pengunjung dari berbagai daerah. Meski tampilannya kurang meyakinkan,
Namun menu yang satu ini benar-benar nikmat dan dijamin bikin ketagihan. Cita rasa bebek goreng yang gurih dan empuk semakin lezat disantap dengan sambal dan lalapan. Cara membuatnya, daging bebek ungkep digoreng 2 kali lalu ditambahkan bumbu hitam dari bahan kelapa dan rempah-rempah khas Boyolali. Soal harga, relatif terjangkau. Menu bebek goreng bumbu hitam dipatok seharga Rp25.000 per porsinya. Kalau yang membedakan karena ini kan bebek, sebenarnya bebek biasa, cuman ditambah ada bumbu lada hitamnya ya, jadi sensasinya itu ada di lada hitamnya, jadi kalau di blend gitu rasanya masuk nikmat lah. Setiap hari, rumah makan bergaya klasik ini buka mulai pukul 12 siang hingga 10 malam dan bisa menghabiskan hingga 50 ekor bebek pada akhir pekan. Kita itu pakai bumbunya sama aja sih Pak sebenarnya, mungkin volumenya ya. Volumenya itu kita pakainya banyak sekali bumbunya, jadinya rasanya itu mungkin bisa apa ya? Kalau kata orang-orang sih merasuk banget gitu. Nah, bagi Anda pecinta kuliner bebek goreng dan sedang berkunjung ke Boyolali, tidak ada salahnya mencicipi menu yang satu ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Sekarang kita lagi di jalan menuju atas tebing, cuman jalannya masih curam banget, Redikers. Kita lihat Redikers, di sini lu tebak-tebak aja kita mau main apa. Ada tali. Ini tali apa? Elastis itu ya? Tali apa sih? Bukan, ini tali statis. Oh, ini statis. Karena mantel. Terus ada karabiner juga. Terus itu ada apa tuh? Di apa? Nggak ini nih. Ah, itu hammock namanya. Nah, ada hemok buat apa, Ben? Hemok ya buat bobo lah. Nah, di mana itu dia masalahnya? Soalnya kita kan di atas tebing nih. Pokoknya di sini kita bakal ngasih lihat kalian pemandangan yang spektakuler. Wah. Tetap di Travel Addict Tanpa batas. Oke, Tradikers, kalau dilihat dari tebing yang di sebelah sana, Albert udah siap-siap buat turun. Sementara di sebelah sini ada yang gemeteran banget di Tradika. Iya, soalnya biasanya aku berapa meter ya? Di 300 meter ya? Iya, lebih 300-an lah, 300-an. Oke, Tradikers, langsung aja gua cobain tiduran di hemok di tengah-tengah tebing. Travel Addict tanpa batas. Tradikers, akhirnya gue nyampe juga. Jadi dari situ ke tengah sini jaraknya kurang lebih ada 10 meteran. Dan itu berat banget, boy. You know? Jadi dari di sini ada 3 tali. Jadi tali ini yang warnanya oranye ini, jadi diikat ke hemok. Jadi pas lu ngelewatin hemok sebelumnya yang belakang gue harus pindahin dulu karabinernya ke tali yang sama, cuma harus ngelangkahin dulu. Dan itu sensasi ya.